Yap. Halo teman-teman, selamat datang di Andika S6KW4 2017. Dan sorry banget guys untuk hari ini gua banyak pekerjaan tadi itu gua sempat sebentar. Tapi bagi kalian yang sudah nunggu gameplay gua atau itu sudah gue upload hari ini, kalian bisa lihat aja di playlist nanti. Di bawah itu sudah ada. Dan sekarang gua mau ke series yang kalian tunggu-tunggu, yang sudah nge-like. Terima kasih banget. Makasih banget untuk episode 1 kemarin. Artinya gue harus melanjutkan ini series demi series. Gue persiapkan dulu untuk semuanya. Tapi gue udah siap hari ini bercerita tentang series cerita ngarang ya, series baru di channel gue. Oke, langsung aja kita ke series yang paling gue tunggu-tunggu. Atau kalian yang sudah tidak sabar mengetahui siapakah identitas tante misterius tersebut, gue udah pelajari semuanya. Tinggal sekarang kita langsung ke series terbaru kita, yaitu series cerita ngarang. Boom. Oke teman-teman, jadi gue udah siap ini. Karena gue habis ngerjain PR, terus gue membaca sedikit ceritanya kemarin, atau gue sedikit berlatihan sedikit tadi. Batu. Tuh batu anjay, lupa. Oke, sekarang aja gue langsung aja ke cerita lanjutannya dari Andika, pekerja pembantu sosialita. Oke, kita lanjutkan. Ini saya ingin menceritakan dari perjalanan hidup saya terlebih dahulu, atau dari tante misterius itu. Mungkin gua akan menceritakan dari perjalanan hidup saya dulu di kamar tante. Ya, kehidupan di kamar tante itu pasti luas. Oke, langsung aja. Let's go. Jadi Andika udah tertidur kemarin ya. Terus aku tuh bangun jam setengah 5 subuh dan mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya aku terbangun dan udah setengah 5 pagi, setengah 5 subuh. Aku harus sholat subuh, dan aku sudah sholat subuh, wudhu dan Allahu Akbar. Dan beberapa menit kemudian, setelah habis subuhan, aku makan nasi. Karena aku habis dari sehari kemarin aku tidak makan nasi. Tapi tante misterius itu keluar dengan mengucapkan selamat pagi Andika. Selamat pagi tante. Apa kabar? Baiklah, hari ini bagaimana? Sudah redakah kamu? Saya sudah saya sudah merasa enakan, tapi belum belum ya mah. Nanti saya ini adik tadi udah ngejain, kakinya sakit parah. Lalu kakinya sakit parah lalu terus saya langsung bersiap-siap untuk keluar dari kamar. Terus saya mungkin saya jalan keluar gitu, bersantai. Terus saya melihat pemandangan yang lumayan bagus. Wah, sungguh indah sekali ya. Padahal saya tidak pernah ke rumah ini sebelumnya. Saya baru pernah mengenal rumah ini. Baru seharian saya di sini, baru saya tertidur seharian kemarin. Lalu seorang tante misterius itu hmm, apa eh bicara begini. eh Andika, hari ini aku masih ada pelanggan customer lagi, karena aku masih harus bekerja jam 8, karena mungkin tante sudah sangat telat untuk ke sana karena ada undangan ya. Jadi mungkin
tante tidak bisa menemani kamu lebih lama hari ini. Ya, enggak apa-apa tante. Tante keluar dulu aja. Nanti saya bisa di rumah dulu. Saya bisa di rumah tante dulu. Saya bisa menunggu redahan. Sekarang gue cerita sampai mungkin 3 hari kemudian. Oke, gue akan skip sampai 3 hari kemudian. 3 hari kemudian akhirnya tante kembali mengajak aku operasi di sebuah rumah sakit yang kemarin, rumah sakit Panti Welesa Citarum. Akhirnya aku sembuh dan udah bisa berjalan dengan baik. Yes, akhirnya aku udah bisa berjalan. Dan setelah itu aku keluar dari rumah sakit dengan sangat bahagia. Aku sangat berbahagia sekali. Makasih ya tante sudah nolongin aku. Aku uh, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa tante. Pasti uang agak besar karena operasi kakinya tuh biayanya agak besar. Jadi takutnya saya tidak bisa membebani hidup tante. Tidak apa-apa Andika, kamu sudah membantu tante, sudah banyak menolong tante. Kalau nggak ada kamu pasti tante udah sendirian. Oh iya tante, ya saya akan berjanji, saya akan nepati janji saya. Pasti saya akan masih betah di sini. Saya masih berusaha dan kita menuju ke tante misterius, yang perjalanan hidup tante misterius. Mungkin dari aku kita pindah ke sini. Ya mah. Ya benar. Benar. Nanti di setel dulu kalimatnya adik yang nggak benar nggak usah dikirim. Ya mah. Ya. Jadi sebenarnya tante misterius itu belum aku kenal sejak awal aku bertemu dengan tante itu, tapi aku sudah mengetahui tante itu karena ada seorang teman dari perusahaan aku, teman kita sejajar atau teman sahabat yang mengatakan dulu istriku pernah ke sebuah salon di Atribut Java Mall. Ya, salon besar banget dan salon mewah banget. Eh Namanya tuh Tante Cindy Salon kalau nggak salah namanya. Karena aku pernah dengar dari istriku gitu. Akhirnya eh ah apa dalam hati aku nih teman-teman, dalam hati aku berkata, mungkin jangan-jangan tante misterius bernama Tante Cindy. Apa benar tante itu mempunyai salon yang ada di Atribut Java Mall? Aku menutupi, waktu itu kan temanku sempat datang ke rumahnya tante tante misterius itu ya. Nah, ke rumahnya tante misterius itu terus di saat supaya tidak ketahuan dari tante misterius. Dan setelah 3 hari kemudian lagi aku bertanya lagi kepada tante misterius itu. Ya, pertanyaan ini uh, jawab tante dengan jujur. Apakah tante itu bernama Tante Cindy yang mempunyai salon di Atribut Java Mall? Ya, iya benar. Dan itu mulai terungkap. Jadi cerita sedikitnya tuh ternyata nama tante itu Cindy guys. Tante Cindy ternyata. Oke, Tante Cindy guys. Tante Cindy itu merasa dari mana kamu tahu? Berkata, dari mana kamu tahu? Tadi 3 hari yang lalu aku diberitahu atau diteleponin berbicara singkat terhadap temanku, teman yang sudah masih kerja di perusahaan bosku yang lama yang sudah dipecat. Dia berkata ada seorang istrinya yang pernah pedicure ke sana, pedicure ke salon yang besar di Atribut Java Mall yang mewah. Ternyata itu salon Tante Cindy. Oh ya, aku pernah kenal. Ya, istrinya itu kan, ya. Dan itu akhirnya gua udah sangat akrab, kemudian seminggu akrab dengan Tante Cindy. Dan
Setelah itu guys, nah ini cerita saat sedikit gue akan berusaha ke perjalanan gue ke salon Tante Cindy atau diterima melamar pekerjaan di sana. Itu gini ceritanya, seperti sedikit ini aja. Jadi gue eh di apa ya teman-teman, istilahnya Tante Cindy minta aku, maukah Tante Cindy berkata dulu dari sini, Andika, karena kaki kamu sudah reda, karena tante sudah senang sekali bisa menyembuhkan kamu dan menolong tante selama ini. Maukah kamu ingin bekerja di sebuah salon saya? Nanti saya akan biayai dengan biaya yang sangat besar. Saya berkata, apa? Apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak, itu biaya yang mungkin besar, saya nggak perlu itu. Ndak, kata tante itu, ndak, ini buat kamu, karena kamu sudah menolong banyak tentang tante, udah banyak menemani tante, makanya tante ingin kamu bekerja di salon tante, nggak usah bekerja di perusahaan lagi. Di sini nanti biayanya sangat besar, nanti tante akan perkenalkan dengan karyawan-karyawan cantik. Cie, wadaw, aku kenal dengan wanita cantik. Oh my god. Oh, apa yang terjadi ya? Gimana nih? Gimana nih cerita selanjutnya? Atau gue closing dulu ya, oke? Jadi gue berhenti sampai di sini. Pertanyaan besar di video ini adalah, siapakah wanita cantik pertama kali yang aku kenal? Kalau kalian masih penasaran dengan sebenarnya Tante Cindy mau ngelakuin apa selanjutnya dan aku harus ngelakuin apa selanjutnya, dan wanita cantik yang pertama kali yang aku temui yang apa yang dilakukan, dan ada teman baru guys, teman baruku, yaitu namanya inisialnya L. Nanti gue kasih tahu di video selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu dari gue ya. Jangan lupa di like, komen, terus subscribe channel Andika S6KW4 2017. Dan sasaran target video kalian adalah lebih dari 15 kali ditonton. Apakah kita bisa mencapai itu? Ya, kita tidak tahu jawabannya. Hanya kalian yang bisa memutuskan jawaban ini lanjut atau tidak di series cerita ngarang kali ini. Dan sampai jumpa in the next video of cerita ngarang series baru. Bye bye. Bye. Sampai jumpa di episode 3. Dadah.